Selamat siang. Perkenalkan nama saya Christopher SM dari T3 Perpajakan dengan NPM 230151004. Di sini saya akan mempresentasikan dari materi saya, materi kedua itu tinjauan atas PSAP yang terkait dengan laporan realisasi anggaran, laporan arus kas, dan catatan laporan keuangan. Langsung saja yang pertama itu tinjauan atas PSAP nomor 2, laporan realisasi anggaran berbasis kas bertujuan ini memperhitungkan anggaran, mengungkapkan kegiatan keuangan pemerintahan yang memenuhi karakteristik kualitatif laporan keuangan. Laporan realisasi anggaran atau LRA ini laporan yang menyajikan ikhtiar sumber alokasi, dan pemakaian sumber daya ekonomi yang dikelola oleh pemerintah. Ini menggambarkan perbandingan antara realisasi dan anggaran dalam satu periode tertentu. Definisi pendapatan menurut SAP berbasis akrual tidak sama dengan definisi pendapatan menurut SAP berbasis kas menuju akrual. Nah, yang selanjutnya ada akuntansi anggaran. Ini merupakan teknik pertanggungjawaban dan pengendalian manajemen yang digunakan untuk membantu pengelolaan pendapatan belanja, transfer, dan pembiayaan. Akuntansi ini juga mencatat dan menyajikan akun atau perkiraan operasi dalam format yang sama dan sejajar dengan anggaran. Akuntansi pendapat LRA. Ini penambahan ekuitas dana lancar pemerintah karena penerimaannya berasal dari berbagai sumber. SAP berbasis aktual membedakan laporan keuangan menjadi dua laporan. Yang pertama itu ada pelaporan pelaksanaan, dan yang kedua itu ada laporan perubahan SAR. Akuntansi belanja, ya ini pengurangan ekuitas dana lancar pemerintah untuk pengeluaran yang ditetapkan dalam dokumen otoritas kredit anggaran. Selanjutnya ada akuntansi surplus atau defisit LRA. Selisih lebih antara pendapatan LRA dan belanja selama satu periode pelaporan. Ini selisih kurang antara pendapatan belanja selama satu periode pelaporan. Selisih ini juga selama periode pelaporan dicatat dalam pos surplus defisit LRA. Dan yang selanjutnya ada akuntansi pembiayaan. Ini adalah setiap penerimaan yang perlu dibayar kembali dan atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran bersangkutan maupun tahun-tahun anggaran berikutnya. Penerimaan pembiayaan. Semua penerimaan kas daerah antara lain berasal dari penerimaan pinjaman, penjualan obligasi pemerintah, hasil privatisasi perusahaan daerah, penerimaan kembali pinjaman yang diberikan kepada pihak ketiga, dan penjualan investasi permanen lainnya. Yang selanjutnya ada akuntansi silpa atau stikpa. Ini selisih lebih kurang pembiayaan anggaran. Selisih ini lebih kurang antara realisasi penerimaan dan pengeluaran selama satu periode pelaporan. Dan selanjutnya ada transaksi pendapatan, belanja, dan pembiayaan bentuk barang. Transaksi pendapatan belanja dan pembiayaan dalam bentuk barang eh, atau aset, cara menaksir nilai aset tersebut pada tanggal transaksi ini dicatat sebagai pendapatan dan belanja atau pembiayaan, maka perlu dibuatkan dokumen anggaran sebagai pendapatan, belanja, atau pembiayaan sebagai dokumen pengesahan anggaran. Selanjutnya ada aktivitas operasi. Nah, ini merupakan indikator yang menunjukkan kemampuan operat pemerintah dalam menghasilkan kas yang cukup membiayai aktivitas operasionalnya di masa yang akan mendatang tanpa mengandalkan sumber pendanaan dari luar.
Selanjutnya ada empat penerimaan, yaitu ada perpajakan, kedua ada negara bukan pajak, hibah, bagian laba perusahaan dan daerah. Oh, ada lima, maaf, ada enam, dan penerimaan yang terakhir ada transfer. Arus kas untuk keluar aktivitas operasi terutama digunakan, itu pengeluarannya ada pembayaran pegawai, pembayaran barang, bunga, subsidi, bantuan sosial, hibah pembayaran lain-lain, dan yang terakhir ada pembayaran transfer. Selanjutnya ada penyusunan laporan keuangan menurut PP nomor 71 tahun 2010. Laporan keuangan pokok yang wajib disusun dan disajikan oleh entitas pelaporan menurut SHP berbasis kas menuju aktual. Itu ada empat, laporan realisasi anggaran, neraca, laporan arus kas, dan yang terakhir ada catatan laporan keuangan. Nah, sekarang ada peran strategi akuntansi dan organisasi. Ada kesalahan. Selanjutnya ada aktivitas transitoris. Ini mencerminkan penerimaan dan pengeluaran kas bruto yang tidak mempengaruhi pendapatan, beban, dan pendanaan pemerintah. Sekian, itu saja yang bisa saya sampaikan. Mungkin banyak salah kata-kata, banyak salah kata yang saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon minta maaf. Terima kasih. Selamat siang.